Salam dan salawat senantiasa kula panjenengan haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mugi kula panjenengan sedaya pinaringan husnul khotimah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan mengendalikan emosi. Panjenengan nggak ada emosi napa mboten? Tapi biasanya pun tiang niku nek mirengke kata emosi niku biasanya gambarannya napa? Marah. Padahal kalau panjenengan janjane punya 5 emosi, bukan hanya marah. Yang pertama adalah bahagia, yang kedua adalah sedih, yang ketiga marah, yang keempat takut, yang kelima syahwat. Dan kelima emosi ini diolah di otak. Jadi otak itu kan ada kanan kiri ya. Dan otak itu bagiannya banyak ya. Ada yang depan ini untuk, kalau dalam bahasa ilmiahnya, frontal lobus ya, atau lobus frontalis. Ini yang biasanya untuk mikir, untuk akal. Ketika panjenengan menghafal atau belajar atau ngaji, ya ini otak yang depan ya, lobus frontalis ya. Nanti di belakangnya ini ada ubun-ubun Pak. Nek bocah bayi niku ya, ubun-ubune diparingi nama niku berambang. Niku kajenge napa Bu? Ben mateng. Digoreng wae. Ben ora dicedhaki serangga ya toh. Salah satunya sebab ubun-ubun itu kesempuk Pak. Ya toh, cek napa dikei topi barang cah bayi ngoten niku. Nah nanti di bawah ubun-ubun itu ada yang namanya nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Faliyadu. Itu surat apa itu Ustaz? Jadi nasiyah itu di sanalah letak al-insanu makharul khata' wa nisyan. Jadi nasiyah itu bagian otak yang isinya memang khilaf, dusta, lupa. Terus pokoknya sing elek-eleke panggone ning nasiyah ini, Pak. Kemudian belakangnya itu ada otak yang di situ tugasnya untuk watak dan bakat. Ya, manusia itu punya 2 watak dan 8 bakat. Bahkan ada yang bakat terpendam ini, saking kependemnya kejeron ya. Kemudian nanti Bu, otak kanan kiri itu kalau dibuka, maka nanti di tengah-tengah itu ada otak kecil, namanya sistem limbik atau otak emosi. Nanti di bawahnya otak emosi itu ada otak reptil. Kalau otak emosi ini juga disebut biasanya otak mamalia, karena yang punya emosi kan bukan hanya manusia ya, utamanya hewan mamalia itu juga punya emosi. Apa emosinya? Ya tadi 5 tadi, bahagia, sedih, marah, takut, syahwat. Itu intinya. Lah 5 emosi itu nanti diolah oleh yang namanya sistem limbik atau otak emosi atau otak mamalia itu tadi Pak.
Jadi otak kanan kiri dibuka, nanti di tengah-tengah itu akan ada otak kecil, yaitu otak emosi. Jadi nek panjenengan tumbas napa beliau ya, otak apa ya, itu dibuka otaknya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artosipun janjane kalau berbicara tentang emosi bukan hanya soal marah, tapi juga ada bahagia di sana, ada sedih, ada marah, ada takut, ada syahwat. Dan itu memang semacam perangkat yang sudah Allah berikan, ya. Allah karuniakan kepada kula panjenengan. Kula panjenengan itu sebagai manusia mesti pernah merasakan bahagia, tapi juga pernah merasakan sedih, marah. Nek marah mendino kita ya, takut, dan juga punya syahwat. Syahwat itu penting apa betul? Itu penting. Duwe bojo gak duwe syahwat ya repot ya. Orang tua punya syahwat dah? Punya. Duwe syahwat tapi ya orang mampu kan namanya. Insyaallah. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kula panjenengan perhatikan, 5 emosi ini tidak ada yang buruk Pak, semuanya baik ya. 5 emosi ini baik semuanya Pak. Ya. Tetapi kalau sudah over itu apa ya? Berlebihan atau melampaui batas dari yang baik jadi tidak baik. Tidak baik untuk diri sendiri dan juga tidak baik untuk orang lain. Tapi kalau masih wajar, normal, standar, itu boleh. Contoh, kita preteli singkat satu persatu. Yang pertama yaitu bahagia. Orang itu kalau bahagia biasanya ditandai dengan senyum atau tertawa ya. Bahkan ada juga yang bahagia itu nangis ya, ada ya. Terharu itu ya, kadang nangis loh Pak. Bahagia itu kadang nangis ya. Misalnya anaknya kerja di luar kota atau di luar negeri, terus kemudian pulang kampung, pulang desa ketemu, itu saking senengnya jadi nangis Pak. Jadi meneteskan air mata ya. Tapi air mata bahagia. Atau juga bisa terharu ya tak? Ketika melihat ada anak-anak yang masih kecil tapi dia ngerawat orang tuanya, terus yo karo kerja bareng, padahal dheweke yo jek sekolah, itu kadang kita nangis Pak ya, terharu ya Allah, luar biasa. Nah tapi kemudian pada umumnya berbicara bahagia itu kan juga dalam diri kita ini ada hormon kebahagiaan Pak, gitu. Ada hormon happy yaitu dopamin ya toh. Kemudian ada endorfin gitu ya, itu diantaranya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah berlebihan sampai pada tertawa yang terbahak-bahak, tertawa sing kemekelen, ngantek wetenge atos, ngantek kepoyo-poyo ya. Kan ada ya, kaya sapa itu? Nunung ini ya, Nunung Sri Mulat ya. Nek neng TV niku nek guyu ngantek poyo-poyo. Ada orang-orang yang seperti itu. Terus bendino pokoknya senengane mau guyu ngono ya. Maka ketika itu sudah berlebihan berbahaya. Sebab Rasulullah SAW nanti ngendikan, orang yang banyak tertawa itu mati dul qulub, maka hatinya akan mati, hatinya akan mengeras, hatinya akan sakit, susah masuk ilmu, susah masuk hidayah, susah masuk taufik, susah untuk dinasehatin, susah untuk kemudian diarahkan pada jalan yang baik. Kenapa? Mati dul qulub, hatinya mati, hatinya keras. Ya pengajian itu
sing jenenge pengajian iku nek kala-kala yang nganggo lucu-lucu sithik ndak apa-apa. Tapi nek sing jenenge pengajian dari awal pembukaan sampai rampung mau isine guyu, iki jenenge dudu pengajian. Iki jenenge dagelan. Kan awal nganti akhir mau isine guyu terus, ayate ora metu, hadise ora metu ya. Tidak disampaikan ayat surat Al-Quran, tidak disampaikan hadisnya Rasulullah, itu juga bahaya, Pak. Tapi kalau hanya selingan ben 15 menit atau ben 10 menit diselingi karo lucu guyu ya, itu hanya untuk sebagai ya ben boten bosen, boten jenuh, ora sepaneng, ora tegang ya. Ya nek lucu-lucune sithik kemawon, mboten sakata-kata ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan nek kula panjenengan niku mangertosi, nek kula panjenengan itu melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah, maka tentunya janjanipun kula panjenengan lebih pantas banyak menangis ya, luwih pantas banyak nangis, ora kakean guyu, ora kakean guyon ya. Tapi ya tadi tertawa itu ya penting, Pak. Tapi nek kula panjenengan mangertosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nggih guyu, Rasulullah juga tertawa. Tapi Rasulullah itu elegan, apa elegan ya bahasanya elegan iki. Seringnya itu senyum aja. Sing jenenge senyum niku kan orang ngantek kemekelan lho ya, wis pokoke terlihat giginya ya toh simetris kanan kiri, biasanya terang senti ya nek guyu mesem ya. 2 senti apa 3 senti ya toh. Kanan kiri harus simetris. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kemudian dengan tertawa, dengan senyum yang elegan, yang tidak berlebihan, itu akan memunculkan namanya hormon kebahagiaan tadi, hormon happy itu tadi, Pak. Yang bahagia itu yang apa namanya? Ketika orang itu jarang senyum, sepaneng, serius, itu kan stres, Pak. Begitu banyak stresnya ya ini bahaya, Pak. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu memberikan motivasi, ya toh. Ben kula panjenengan niku sumeh. Bahkan Rasulullah itu memberikan motivasi bahwasanya senyum itu merupakan sedekah. Penak to nggih? Mau mesem lho sedekah, Pak. Sebab wonten tiyang sing ya ora duwe duit tenan, ya misalnya ya. Misalnya wis ora duwe duit tenan, maka tetap dia bisa bersedekah walau bukan dengan hartanya, tapi dia bisa sedekah dengan senyum. Penak toh. Ini motivasi supaya kula panjenengan iku nek dadi wong iki sing sumeh ngono lho ya. Aja tegang, aja sepaneng, rasa dijak gojek mau merengut terus. Angger ketemu wong isine mau mecucu terus. Nganti anake dhewe wedi lho ya, ngelatih wong tuwane wajahe serius terus. Ya. Lah monggo jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sing sumeh. Kalau guyu ning aja biang dhewe lho ya, bahaya ning biang dhewe. Jadi yang pertama emosi bahagia yang ditandai dengan senyum, dengan tertawa ya, itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan, hormon happy, dopamin, endorfin diantaranya. Kemudian juga apa? Supaya hormon ini muncul ya dengan olahraga. Alhamdulillah lho panjenengan teng mriki cerak sawah. Jenengan nek bibar subuh niku janjane kan kepenak banget niku. Nyempetke jalan-jalan saka niki bandara, nyebrang bandara nih ya.
nyebrang bandara ngantek sadurunge munggah tol niku nggih. Kan penak niki umpama jenengan wirawiri ping 7 wis padha karo sa'i to ya. Latihan sa'i maksudnya ya. Latihan sa'i, mlaku-mlaku bar subuh. Suami istri ya toh, mlaku-mlaku bareng jejeran. Syukur-syukur gandengan tangan, wah kita romantis, Pak. Ya toh? Ra ketek ning omah padu ya toh. Sementing ning njaba kita gandengan ngono lho. Ini kan pencitraan ya. Pencitraan. Loh, kadang pencitraan itu ya penting, Pak. Ya toh, penting. Akhirnya wong sing ngerti ngolati domeri, wah kayak ketok romantis, ketok harmonis ya toh. Loh, carane riyen niku Nabi Muhammad niku kan nate, Pak. Balapan Melayu kalih Aisyah. Tapi nek kula panjenengan rasa balapan Melayu Pak, nek glinding kabeh ojo. Gak usah balapan Melayu, jalan-jalan bareng. Utawi jogging bareng, rasa balapan. Sambil menghirup udara segar di pagi hari. Nanti salah seorang syekh itu ditanya, "Syekh, kenapa kok udara di waktu pagi-pagi hari bukur ya, bukur udara di waktu pagi-pagi hari ini kok kenapa kok kerasa seger, Pak?" Betul ya? Di sepertiga akhir malam ya, sakwise jam 3 itu sakwise jam 2, sakwise jam 3. Kemudian di waktu subuh itu kan udara rasanya seger banget, sejuk. Kata Syekh apa, Pak? Karena belum terkena atau belum terkotori dengan nafasnya orang-orang munafik ya. Masya Allah. Loh, maksudnya pripun Ustaz? Nek panjenengan kepengen mangertosi wong Islam, KTP-ne Islam ya, niku gampil, Pak. Silahkan jenengan lihat ketika sholat Id. Sholat Id ya, Idul Fitri nopo Idul Adha, niku wong sing KTP-ne Islam teko kabeh. Baju muslime anyar ya toh, mukenane anyar, sajadahe anyar. Wangi kabeh, resik ganteng ayu kabeh. Gelange kemrempiang. Ya wali-aline cemlorot. Atase sing haid itu juga diminta Rasulullah untuk hadir di lapangan, tapi tidak ikut sholat, mendengarkan khutbah. Tapi nek panjenengan kepengin mangertosi wong mukmin, wong sing duwe iman, panjenengan bisa menyaksikan ketika sholat subuh. Sing sholat subuh wong sing tenan duwe iman nih, imane tenanan. Niku sholat subuh. Lah kok sing Islam KTP ya ora teko, Pak. Ijedo angler. Ya, ijedo turu, ijedo ngimpi, ijedo kemulan. Makanya kemudian udara pagi, udara subuh itu serasa sangat menyegarkan, menyejukkan. Karena disitulah nafas-nafasnya orang beriman. Oh, Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, olahraga. Lho Pak Ustaz, kula niku nyambut gawe ya wis obah terus ya Pak Ustaz. Nyambut gawe ini macul ya toh, nandur, angon, ngarit. Nyambut gawe ini enek sing dadi kuli, kemeringet, gembrobios, beda Bu. Kalau gerak untuk kerja itu disertai dengan stres, tekanan, pressure. Tapi kalau geraknya olahraga itu disertai dengan ketenangan dan kebahagiaan. Pinten Bu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Monggo panjenengan sumeh, senyum, ketemu ya senyum, karo salam, assalamualaikum. Ketemu merengut ya, salame merengut itu wagu Pak. Assalamualaikum. Wagu ya. Salam itu ya dengan senyuman. Ya. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian tapi dengan senyum. Ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ini penelitian dari New York University, Pak. New York University. Kalau yakin jenengan ra tau rono, aku yo rono.
New York niku pundi ya? Nek karo kene ngendi wae? Ini penelitian Pak. Ternyata orang yang banyak tertawa gitu, bendino senangane guyu kemekelen, itu akan bisa berpengaruh pada gangguan pernafasan sampai pada asma kronis. Ini riset ya, penelitian dari New York University. Jadi ternyata orang yang banyak tertawa, Rasulullah katakan itu madinul qulub. Tapi ternyata medisnya juga sepakat akan mengalami gangguan pernafasan sampai pada asma kronis. Oke. Yang berikutnya sedih. Sedih itu ya wajar Pak. Dan biasanya sedih itu ditandai dengan apa? Menangis. Sedih itu ditandai dengan menangis. Bahkan sampai ada orang sing wis kadung sedih nemen itu sampai pada level depresi, level emosi depresi. Wah, kalau sudah depresi Pak, bahaya Pak. Tandane wong depresi niku lho, tandane wong depresi niku awake lemes, males ngopo-ngopo, sudah tidak mau melakukan apa yang disukainya. Kan biasanya orang itu punya hobi ya, dia sudah nggak mau Pak, sudah nggak mau, wes malas ngopo-ngopo, kemudian apa, mager, dan seringnya mengurung diri, murung dan mengurung diri. Bahkan sampai ada yang pada level wes malas mangan, malas ngombe, sampai ada perasaan aku sudah tidak ada gunanya lagi hidup di dunia. Yang pada akhirnya tak sering orang itu bunuh diri Pak. Niku wis sedihnya kenemenen Pak. Ya, sedihnya kenemenen. Kalau ada orang yang seperti ini, jangan pernah ditinggalkan dan sering-sering diawasi, sering-sering ditemenin. Terus kemudian apa? Ceritanya didengarkan tanpa kita harus memotong, tanpa kita harus menghakimi. Pun dirungokne mawon. Ojo, kuwi salah nek ngono kuwi. Ah, ini namanya menghakimi, Mas Dabil. Yang namanya psikolog atau psikiater itu tugasnya teman cerita. Terus pokoknya didengerin, ceritanya diikuti aja, diiyani aja. Karena itulah kesempatan dia untuk mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan endapan emosi negatif. Mungkin plong. Karena kalau panjenengan bapak-bapak ibu-ibu itu punya yang namanya kuota bicara. Nek carane HP Android ini ya, kan ya nek kuotane ta ya. Bapak-bapak itu paling satu hari mau 7.000 kata. Nek kaya kula ngisine ngendi-ngendi tekan omahe sentek Pak. Ya 7.000 kata ini nek carane kula sentek tekan omah Pak. Lah sedina nggo ngisi kene, nggo ngisi kono, nggo ngisi kene, nggo ngisi kono, cek urung ruqyah dan sebagainya, wis entek tekan omah mau tele-tele Pak. Padha karo nek Android kan tekan kuota, ya to, wis tekan omah tele-tele. Ora akeh ngomong. Ya. Niku bapak-bapak hanya 7.000 kata. Tapi nek ibu-ibu nek menengan atau introvert itu 16.000 kata. Ya toh? Jadi sak meneng-menengi ibu-ibu. Kalau sak cerewete bapak-bapak, niku tetap menang ibu-ibu. Ya. 16.000 kata kurang lebih. Tapi nek ibu-ibu normal, ya ora menengan banget, wis pokok normal, itu 20.000 kata. Tapi nek cerdas, maksudnya cerdas, linguistik ya lah. Yo, 24.000 kata. Luar biasa Pak. Mundahe 4.000 Pak. Menengan 16.000,
nek normal 20.000 pun ndak 4.000 toh. Tapi nek cer gede mau ya 24.000 kata. Pak, jenengan garwane termasuk sing ndi? Pak, garwane sing ndi, Pak? Ustaz, sama wedi lah. Wah, ini bahaya ini. Tak jawab bahaya ini. Wah, sing terakhir, Pak. Masya Allah. Biasanya sing terakhir ya, Pak. Puru-puru, Masya Allah. Karena memang ya ibu-ibu itu karena guru pertama kalinya anak, karena dia madrasah, maka ya Allah berikan modal kecerdasan linguistik dari komunikasi tadi, kata-kata tadi. Nah jamaah yang dirahmati Allah, dan itu satu hari harus dihabiskan. Sebalik buatan entek, sesuk dirapel jenengan ngeluh. Ini seorang meneng loh Pak. Ya. Makanya kenapa kok bapak-bapak itu kuotanya cuma 7.000 kata, sedangkan ibu-ibu banyak? Karena memang bapak-bapak itu harusnya lebih banyak mendengarkan, ya toh? Bapak-bapak itu menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika pulang kerja, jenengan kan 7.000 kata sentak neng kantor, Pak. Maka bapak-bapak itu ketika sudah di rumah lebih banyak mendengar daripada berkata. Wes tele-tele, Pak. Tinggal panjenengan mirenge garwane jenengan curhat cerita mawon, jenengan mang iyani pokok dioni ngono wae. Bu. Alah gampang ngono iki, Bu. Alah siap ngono wae pokoke. Nggih, ngono pokoke ngono. Ya padha to ya, bapak-bapak anggere ning WA kan ya ngono nggih. Ibu-ibu WA-ne duwone ra umum. Bapak-bapak kadang balesine mau yo ngono tok. Oke, ngono Pak. Siap ngono tok. Jos ngono kok ya. Ya Allah, ya Allah. Makanya janjane nek panjenengan kepengin ngobrol yang berkualitas dengan bapak-bapak itu di pagi hari, Bu. Bar subuh apa bar tahajud mau bar subuh itu bapak-bapak kuotane wis anyar. Nganyari kuota, pagi hari itu nganyari kuota wisan. Ya, nek jenengan ngobrolin bengi, alah bapak tele-tele ya. Masya Allah. Sami kula nggih ngoten mawon. Ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu ya sedih ketika putrane meninggal ya. Nabi Muhammad ya sedih sampai nangis, Bu. Jadi ternyata Allah berikan air mata ini luar biasa, Pak. Air mata ini bisa mengeluarkan endapan-endapan emosi. Penting air mata itu. Makanya ada nanti salah satunya self compassion. Ya, dalam bahasa psikologi ya, self compassion. Jadi kalau panjenengan itu penting untuk apa? Oh, nek pas waya sedih meh nangis wae ra apa-apa. Ojo dipaido. Alah gembeng. Alah cengeng. Ngono wae nangis. Loh, nangis niku penting, Bu. Untuk apa? Terapi self compassion. Untuk kemudian mengeluarkan endapan emosi, Pak. Nangis itu penting. Loh ngapunten, pasien ruqyah saya itu utamanya ibu-ibu itu reaksinya banyak yang nangis. Ini berarti neng omah ora tau nangis. Ini neng omah mesti angger nangis mesti dipaido bojone ini. Jadi sebetulnya Pak, ngerateni ibu-ibu itu gampil, Pak. Wes pokok cerita di rumah nih, wong kadang ibu-ibu niku nek cerita ora butuh solusi, mau butuh di rumah nih. Betul ya? Ibu kadang cerita itu tidak butuh solusi, Pak, cuma butuh didengarkan saja. Iya ngono ya. Kemudian begitu nangis, gampang wes pokoknya canda, ya loh, dipangku, nopo disandarke neng pundak, apa neng dodo, apa dipeluk, dilus-lus. Sing sabar ya Dik ya, sing kuat. Yes. Aku siap jadi tempat bersandarmu. Ya kan itu ya. Yes, pokok ya, sing bako ya toh. Wis kono mawon, Pak. Ndak butuh yang
nggak butuh yang solusi jelimet-jelimet tuh nggak butuh ibu ya. Bar ngono jak dolan, ya toh? Wah, seneng banget. Masya Allah. Wah, itu Pak di istri Pak. Dia akan menganggap suamiku suami yang terbaik di dunia ini. Oh, luar biasa Pak. Jadi nih ibu-ibu muring-muring, jenengan rasanya itu muring-muring. Wis ngentek-ngentek tenaga, ngentek energi. Begitu ibu-ibu muring-muring, jenengan canda, jenengan peluk, cium keningnya, cepika-cepiki jak dolan. Ini kok meneng dhewe Pak. Iya, dari sing awalnya muring-muring ini kok dadi seneng Pak. Nah, Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bahayanya ketika kesedihan itu terlalu over, berlebihan melampaui batas, dia tidak bisa segera move on, tidak bisa segera kemudian melupakan, tidak segera kemudian sembuh. Apa yang terjadi? Kalau di surah Yusuf ayat ke-83 atau 84 itu, saking sedih Nabi Yakub karena dijauhkan dari Nabi Yusuf, setiap hari nangis, tidak mampu untuk move on. Yang terjadi Nabi Yakub mengalami kebutaan matanya. Saking kerepe nangis Pak, mendino nangis, sedih, gak iso move on. Sekarang banyak penyakit psikosomatis. Dan ternyata goro-gorone apa? Endapan emosi negatif dari kesedihan. Akhirnya banyak penyakit psikosomatis. Kemudian yang ketiga, pun rampung ya waktune, yang ketiga marah. Makanya Rasulullah niku nate disuruhi nasihat, ya Rasulullah ausini, maka Rasulullah memberikan nasihat, la taqdab, jangan marah. Ojo sidik-sidik nesu, ojo gampang nesu, ojo seneng nesu. Biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya. Kenapa? Begitu panjenengan marah, maka denyut jantungnya meningkat dari yang 80 denyut per menit bisa menjadi naik 180 denyut per menit Pak. Otomatis tekanan darahnya meninggi, meningkat. Wah, ini nek kesuwen Pak, iso jantung, iso stroke Pak. Ya toh? Wong lanang gantenge kaya ngopo, wong wedok ayune kaya ngopo, nek wis nesu-nesu dadi elek. Sing los, sing semeleh, rasa sepaneng, rasa tegang-tegang, sing slow, sing semeleh Pak. Sebab napa? Nek jenengan nesonan, nek jenengan deson niku sing ngrasakne ora penak ya jenengan dhewe. Wong sing marahi nesu iso mbiyaguyu ya ta, jenengan sing ngrasakne sing nyimpen nesu malah awake lara dhewe. Awake malah rusak dhewe. Jantungnya terlalu keras bekerjanya. Nek carane mobil overhead jeblok Pak. Kepanasan Pak. Dan ketika kula panjenengan marah, maka apa yang bisa dilakukan untuk meredamnya? Untuk meredamnya, pegang jantungnya, kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaiton. Sering-sering itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nek panjenengan sedang marah, ojo akeh ngomong. Ampun kathah ngendikan, meneng wae. Falyaskut. Sebab napa? Nek wong lagi nesu dipaksa ngomong, dipaksa rembukan, maka yang keluar kata-kata yang kadang kata-kata yang tidak baik, kotor, buruk, miso-miso, bahkan sampai megat bojone dhewe. Ya toh, megat bojone. Amarga napa? Nuruti nesune. Pas nesu dipaksa ngomong, Pak, ya. Bahaya. Lah terus pripun? Engko omongane, rembukane ketika kondisi sudah emosinya mereda, sudah turun emosinya, sudah kepala dingin, lah lagi lah dirembuk. Niku penak Pak. Kemudian yang ketiga, idza ghadiba ahadukum fa huwa qa'imun falyajlis fa idza ba'anul ghadabu wa illa falyattaji. Nek nesune ngadeg lungguh, nek nesune lungguh berbaring turun. Nek carane Ali bin Abi Thalib ketika cekcok dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib golek hawa Pak ning masjid. Asline huruf kabeh, dipase huruf kabeh, wis Pak.
Sing awalnya panas tadi dingin. Pindah posisi. Kemudian yang berikutnya innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitanu khuliqa min nar wa innama tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Nek panjenengan wis pindah posisi kok jek nesu, maka segera berwudu. Sebab amarah itu dari setan, setan itu dari api, maka padamkan dengan air wudu. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah bahaya Pak, iso sampai mateni barang ya toh ketika dia menuruti amarah. Yang terakhir syahwat. Syahwat itu penting, tapi kalau berlebihan over bahaya Pak. Sampai terjadi yang namanya sesama jenis suka sesama jenis, sampai kemudian menyalurkan kepada anak-anak pedofil ya toh. Terjadi penyimpangan seksual atau apa, minimal seneng nonton video porno padahal wis dibojo, tapi kecanduan nonton video porno. Akhirnya apa, dia sudah terpuaskan dengan videonya, ternyata yang di video ini lebih cantik daripada istrinya, yang di video ini lebih seksi daripada istrinya, atau lebih tampan, lebih ganteng daripada suaminya. Akhirnya hanya terpuaskan dengan video, kemudian dia meninggalkan atau menjauhi istri. Naudzubillah min dzalik. Sampai pada kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah, kendalikan syahwatnya dengan cara apa? Falyasumhu, dengan berpuasa sunnah. Itu bisa mengendalikan syahwat. Makanya Rasulullah katakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'ah, kalau kalian sudah mampu nikah, nikahoh. Wes daripada zina wala taqrabuz zina, daripada pacaran, nek wis mampu nikah, nikah. Makanya orang-orang dulu itu, Pak, ngapunten Pak, lulus SMP terus nikah, Pak. Betul ya? Lulus melano orang tua dulu itu umurnya jenom, anaknya wakil, Pak. Kenapa? Karena nikahnya di usia muda. Emeh ngopo meneh kan itu cara dirinya. Emeh ngopo meneh daripada kok ndak kena zina malah kena yang-yangan dan sebagainya, terjadi hamil di luar nikah, wis mending dirabekne. Kalau belum mampu falyasumhu, maka berpuasalah yang dengan puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengekang syahwat. Panjenengan akan merasakan ini ketika Ramadan, Pak. Ya pas lagi puasa itu syahwatnya betul-betul terkekang, nafsunya betul-betul terpenjara, yang sehingga kalau panjenengan bisa fokus nikmat dalam beribadah dan memperbanyak amal soleh. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau panjenengan hendaknya bisa mengendalikan emosi, jangan sampai kemudian melampaui batas, berlebihan over, karena ternyata ketika melampaui batas, sesuatu yang berlebihan melampaui batas, maka akan berdampak buruk pada diri kita dan juga bisa jadi berefek pada keburukan untuk orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.